ngajak ikut kelas saya itu Agustus gitu. Jadi saya ikut kelasnya gitu. Ikut kelasnya pada waktu saya belajar di situ kok nggak ada klinik sama sekali gitu. Maksudnya itu akhirnya saya ajak Pak Rudi. Dulu Pak Rudi sebenarnya udah meditasi tapi saya stop karena saya Pak Rudi itu punya karunia ya gitu saya, tapi aduh jangan deh, takut, udah stop gitu. Tapi pada waktu saya kena peranan akhirnya saya ajak Pak Rudi, dan itu mulai dari perubahan dalam kehidupan kami gitu. Saya ya terima kasih banget gitu. Saya mengalami jatuh, ini cerita mundur ke belakang. 2017 saya mengalami kejatuhan dalam bisnis, saya usaha sampai 2000 saya ikut ini kan berarti 2019 ya. Tapi kehidupan dari 2017 sampai 2019 berarti berapa tahun nih? 2 tahun. Sama dengan 2019 saya ikut kelas, saya kenal ini sampai dengan yang sekarang berarti cuma 5-6 bulan ya. Itu jauh banget lah bedanya gitu. Artinya percaya nggak percaya, itu tuh dari segi hubungan, terutama ya hubungan suami istri lebih saling sayang, betul nggak? Dan ada aja hal yang buat ya istilah kata buat ribut lah. Intinya Pak Rudi itu kan penuh cinta kasih gitu kepada terutama ke orang tuanya. Kadang cewek kan iri gitu, ada aja gitu. Jadi sebenarnya itu dibuat sendiri, tapi pada waktu kita meditasi itu kerasa gitu, kita oh ini ada yang nggak sesuai, itu kayak ada rasa nggak enak gitu, kok aku kok kayak gitu ya gitu. Jadi bisa merubah dari sisi lain gitu. Oh bersyukur dong punya suami yang benar-benar care banget sama orang tuanya, pokoknya top banget. Gitu. Dari sisi rezeki ya, saya nggak pernah kekurangan makan sama sekali, bahkan berlebih saya bisa berbagi. Artinya KOAB kan selalu ngajarin ya, Pak Sony juga waktu itu saya terima kasih juga dibimbing Pak Sony 6 jam ya di rumah mana-mana tuh dibimbing. Itu saya benar-benar diajari untuk berbagi ya, berbagi, nyumbang dan sebagainya gitu, ikut kegiatan sosial. Sampai akhir, terima kasih juga buat teman-teman semua yang dukung gitu. Kita senang di sini. Begitu kita masuk ikut sekali baksos, itu kita akan ketagihan karena di situ benar-benar nggak tahu ya, suasananya tuh nggak bisa dibilang ya. Senang aja, senangnya tuh baksosnya sehari, senangnya bisa berhari-hari gitu. Apalagi kita kalau mau ngeluh, dengan idealnya baksos, kalau kita mau ngeluh akhirnya kita malu, karena terutama yang baksos yang di kampung kumuh-kumuh itu kan yang bau dan sebagainya. Kita kalau mau ngeluh itu akhirnya malu dengan mereka ya. Tanpa sadar akhirnya saya jarang mengeluh. Saya jarang, ya masih ada sih gitu. Tapi udah jarang banget. Dan di saat kita nggak ngeluh itu rezeki ada aja. Itu ada, jadi makan kita nggak pernah sampai kekurangan makan gitu, dan lebih sampai akhirnya ini keajaiban ya. Saya pernah mengalami mukjizat pada waktu saya Desember banjir, waktu Januari banjir itu saya lagi dapat order 4.000 tas ya, jadi udah lama nggak ada order, saat itu ada order dan admin saya tuh bilang itu untuk dikirimkan di akhir bulan Desember. Tapi tiba-tiba ada dorongan, nggak tahu itu apa. Saya suruh lihat WA di grup, padahal saya paling males banget tuh mantau WA gitu. Terus mantau WA, loh kok kirim akhir bulan. Saya akhirnya ngomong, dikirimnya jangan akhir bulan deh, awal tahun aja, setelah awal tahun gitu. Dan untungnya itu nggak dikirim akhir bulan. Kalau dikirim akhir bulan itu kebanjiran. Jadi 4.000 tas itu bakalan kebanjiran dan pasti udah nggak bisa dipakai lah gitu sama kliennya. Udah, itu keajaiban yang intinya kita tuh seperti dibimbing gitu. Terus sampai akhirnya tiba waktu papa meninggal gitu, papa mertua meninggal, terus ada beberapa hal sampai
tiba-tiba saya yang nggak nyangka itu awal tahun tanggal 15 Januari saya tiba-tiba mengalami stroke. Saya nggak nyangka lah saya bisa mengalami itu gitu. Tiba-tiba saya pingsan dan tiba-tiba kakinya, dan mulai dari kaki saya udah turun dari motor, dari Gojek itu. Saya kebetulan karena yang pesen Gojeknya itu anak saya, akhirnya si anak saya itu dihubungin sama si drivernya bahwa ibu pingsan gitu, ibu pingsan, terus akhirnya anak saya ke sana. Nah itu kaki itu rasanya kayak balik gitu loh, kaku. Saya kan karena bangun ngeliat ada apa namanya, orang-orang banyak berkumpul, saya refleks kan, bangun kan karena malu kan, ini saya nggak bisa digerakin. Terus akhirnya karena stres saya akhirnya ke lutut sampai akhirnya ke tangan terus ke siku ya, terus ke tangan. Waduh, akhirnya dibawa ke klinik di situ saya nggak mau masuk ke rumah sakit Gading Pluit. Kenapa? Karena uang saya cuma 149.000. Saya udah mikir ada biaya rumah sakit karena BPJS yang perusahaan ini lagi masalah, ceritanya panjang. Jadi intinya saya nggak bisa BPJS, berarti saya harus ke rumah sakit. Masa saya tarikan, saya lagi muterin di Tokped, Shopee gitu, jualan online gitu, masa saya kan nggak sempet tarikin 149.000 gitu. Saya udah mikir itu tegang sampai akhirnya ke rumah, driver itu ke rumah, suami saya bilang harus ke rumah sakit ini karena udah merot. Saya bilang enggak, saya tuh gini cuma tangannya gitu, apa coba, terapi sapu-sapu. Jadi saya nggak bisa peragain, suami saya bengongnya tuh nggak ngerti hatinya. Aduh, gitu, suruh terapi, suruh bersihkan gitu, tapi nggak. Akhirnya intinya dibawa ke rumah sakit. Anehnya pada waktu masuk UGD itu sebentar banget prosesnya. Pada waktu saya tegang, saya sampai benar-benar semakin saya takut, tegang, ini sampai makin terkunci. Terus saya ingat waktu meditasi aja, saya nggak bisa apa-apa, makin terkunci sampai akhirnya saya kayak seperti meditasi gitu. Jadi hilang gitu ya, berserah. Pada waktu saya, Tuhan tolong saya gitu. Tuhan tolong saya. Pada waktu udah relax, semua relax, tinggal tangan dan kaki. Tangan dan kaki itu ajaib juga. Hari kedua saya dikunjungi oleh dokter, Mbak Pepi, Ko Ape, dan Pak Ben. Dari situ malam-malamnya pun itu sudah hilang semua. Jadi seperti normal, ajaib ya gitu. Mau cerita ke teman-teman saya dan teman-teman seperti ini. Tapi saya kenapa? Saya harus cerita karena banyak orang yang nggak ngerti, tiba-tiba stroke dan dia makin stres, akhirnya makin jadi dan akhirnya permanen. Tapi bersyukur karena saya sudah relax ya, terus saya ngerti meditasi, terus dibantu rekan-rekan Prana juga untuk menyembuhkan. Itu dalam waktu 4 atau 5 hari saya udah pulang. Dan terima kasih juga, itu semua biaya rumah sakit itu tetap cover. Terima kasih teman-teman semua gitu. Intinya ada aja jalan gitu loh, ada aja jalan. Yang sebelumnya itu ada yang tahu-tahu udah ada, kita nggak ngomong kan gitu, tahu-tahu ada saudara saya, padahal itu saudara kita ya, berselisih paham. Jadi dari dulu itu memang nggak pernah, dia sama saudara-saudara nggak pernah akur, itu bisa itu terus semua hubungan diperbaiki. Jadi selama 5 bulan ini itu hubungan itu diperbaiki gitu, bukan dari 1, 2, 3 orang aja, tapi saudara saya, saudara Pak Rudi dan semuanya itu membaik. Tapi ternyata saya baru ketahuan kuncinya kenapa. Pada waktu ini saya share yang terakhir, jadi hubungan itu membaik itu sebenarnya bukan dari faktor luar, ternyata mulai dari
faktor di dalam kita sendiri. Saya baru tahu akhir tahun lalu mama itu kita mau pulang itu bawain koin kecil, koin Pak Oga, terus parkir dan lain-lain gitu, udah siapin sampai tolak angin, permen. Terus saya sampai bilang, "Mah, kok sampai segitunya sih, sampai detail gitu, sampai kok bisa sayang banget gitu sampai sedetail itu." Terus saya bilang sama Pak Rudi, "Oh, kok mama seperti itu?" Dan jawaban Pak Rudi itu yang akhirnya mengagetkan saya. Dia bilang apa? "Kemana aja, dari dulu kali mama kayak gitu." Itu artinya sebenarnya di sekitar kita itu banyak yang udah menebarkan kasih, tapi kita itu seperti menutup diri ya gitu. Saya nggak ngerti itu saya mulai bisa terbuka itu dari mana, tapi saya merasakan ini tuh ya dibukakan satu-satu dari 5 bulan ya, proses 5 sampai 6 bulan ini semua hubungan membaik. Bahkan yang dulu itu jadi kan kalau kadang ada yang dari hubungan dari orang tua ya, dari orang tua tidak baik, akhirnya anaknya kan tidak boleh ya hubungannya tidak baik ya, sampai akhirnya yang disebut tetua kita itu tiba-tiba sayang banget sama anak saya, bahkan ngirimin kayak tiba-tiba tuh ngirimin paket kue Natal itu untuk Koko dan Dede gitu. Sampai saya share ke keluarga saya, terus saya bilang, ini dari sini gitu, ajaib kok bisa gini. Nah itu artinya kita nggak salah tempat gitu, kita di sini di Prana dibimbing dan kita nyatalah gitu bahwa kalau kita menebar kasih gitu, kita kan diajarin di sini untuk mengasihi orang lain gitu kan. Di sini pun kita seperti keluarga gitu, jadi kayak Harun kita udah kenal sudah berapa lama ya. Nah itu ternyata itu menular kita dari sini kita belajar